Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara wabarakatuh. tercinta sebangsa dan setanah air. Kebetulan sore yang bagus ini saya tidak sengaja ketemu dengan senior tokoh kami, tokoh kita, Bapak Profesor Antoni Budiawan, Bapak Dr. Marwan Batubara, dan Bapak Jenderal tercinta kita, ya, Bapak Sunarko. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu dari berbagai pihak sedang mengevaluasi atau bahkan ada yang memuji atau mengkritik dari setahun berjalannya pemerintahan Prabowo. Dan terutama yang sangat memuji dari masyarakat terhadap Pak Prabowo, ada beberapa menteri ya, yang nampaknya disambut oleh masyarakat secara luas, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Yang paling terkenal disambut masyarakat yaitu masalah sikapnya terhadap enggan membayar hutang WUS, ya, yang dianggap itu merupakan suatu transaksi yang tidak ingin dibebankan kepada rakyat, kepada APBN. Ya. Tetapi yang mengejutkan pada sore hari ini, ya, atau kemarin kita dengar bahwa Prabowo akan memerintahkan untuk melakukan restrukturisasi hutang terhadap WUS itu. Seolah-olah Prabowo ini akan menampar menterinya sendiri yang sudah disambut masyarakat secara luas, ya, tidak mau membayar hutang itu, tapi dengan mengejutkan untuk memerintahkan. Ada apa ini gerangannya? Ini yang kami ingin gali dari tiga tokoh yang hadir pada siang hari ini. Kira-kira menganalisa ada apa seperti ini. Dan yang sudah banyak menulis terhadap persoalan hutang dan kebijakan awal tentang itu yang sudah kita banyak baca adalah Bapak Profesor Antoni Budiawan. Mungkin saya minta mulai dari Pak Prof Antoni dulu masalah duduk persoalan kereta WUS ini. Ya, silakan Pak Antoni. Terima kasih Om Lim. Selamat siang Pak Narko, Pak Marwan. Ini WUS ini udah dari awal sudah kita suarakan bahwa ini proyek yang akan bermasalah, proyek yang tidak layak untuk dijadikan proyek, apalagi setelah itu ditunjuk sebagai proyek strategis nasional. Tidak ada strategisnya dan sebagainya, tetapi ini pemaksaan oleh Presiden ketika itu, Jokowi, yang kalau kita lihat kemungkinan besar ini proyek ini ada markup, ada korupsi dan sebagainya. Nah sekarang permasalahan keuangan sudah mencuat. Bagaimana cara mengatasi ini? Apakah restrukturisasi akan bisa membawa proyek ini menjadi lancar lagi apa tidak? Pertama adalah kita lihat proyek ini memang tahun pertama dan tahun kedua ini masih rugi. Kalau ini rugi terus, siapa yang mau menanggung? Nah, kerugian yang paling besar adalah komponen bunga pinjaman. Bunga pinjaman proyek ini 2 triliun. Kalau kita bandingkan dengan proyek, kalau kita pada saat itu memenangkan dengan proyek Jepang, maka bunganya cuma 75 miliar. Bayangkan 75 miliar dengan 2 triliun. Nah, ini yang memberatkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan restrukturisasi? Saya dengar, saya membaca, dan salah satu adalah yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, kita sudah restrukturisasi dari 40 tahun ke 60 tahun. Ini siapa yang membisiki Luhut sampai seperti begitu? Karena ini adalah bukan solusi, ini adalah mereka yang tidak mengerti mengenai keuangan, dan terindikasi kalau ini adalah solusinya, maka ini jelas adalah yang membisiki itu sangat bodoh sekali. Begini, kita ini belum bayar cicilan. Cicilan itu bayar baru 10 tahun setelah operasional.
Nah, setelah kita bayar cicilan, kalau belum bayar cicilan dari 40 tahun ke 60 tahun, enggak mempengaruhi masalah kita punya proyek saat ini, yaitu pembayaran bunga. Nah, apa yang harus kita kerjakan restrukturisasi ini? Cuman satu hal, yaitu bagaimana mengurangi komponen bunga. Jadi bagaimana supaya tidak memberatkan. Dan kalau restrukturisasi kita ada membayar bunga dari APBN atau melalui Danantara, maka jelas bahwa saat ini ada ada pelanggaran hukum terhadap evaluasi dari proyek kereta cepat ketika itu yang menjanjikan tidak ada dana jaminan dari pemerintah atau APBN. Jelas pada saat itu. Oleh karena itu, karena Jepang minta jaminan dari pemerintah, jaminan pinjaman dari pemerintah dan atau APBN, maka Jepang dikalahkan. Nah, ini adalah ketentuan kriteria yang mengikat bahwa tidak boleh ada jaminan, tidak boleh ada pembayaran dari APBN atau dari pemerintah. Karena kalau ini ternyata bisa dijamin, maka harusnya Jepang yang menang. Nah, kita sudah dalam 50 tahun ini, 10 tahun grace period kita bayar bunga, lalu kita bayar cicilan dan bayar bunga selama 40 tahun, kerugian negara dibandingkan proyek China dengan proyek Jepang, kerugian negara itu 4,5 miliar dolar. 4,5 miliar dolar itu setara kurang lebih 75 triliun. Dengan kurs 16.300. Tapi tahun depan mungkin kurs sudah 17.000. Tahun depannya lagi mungkin 17.500 gitu. Ini akan meledak. Sedangkan kita pendapatannya semua dari rupiah semua gitu. Nah, ini yang akan meledak. Nah, kalau ini dijamin dan kalau ini dibayarkan oleh pemerintah, maka tim seleksi yang memenangkan proyek ini dapat dipastikan telah melakukan kecurangan dan bisa 90% lebih 99% atau berapapun secara pasti kalau penegakan hukumnya benar, tim seleksi ini akan masuk penjara karena menyalahi menggunakan itu tadi jaminan dari pemerintah yang diberhenti dari jaminan lalu menggunakan jaminan. Nah itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya sebetulnya gampang. Ya, kita kasih masukan kepada pemerintahan Prabowo. Solusinya adalah karena ini B2B, karena ini business to business, maka semua kewajiban keuangan harus bisa dibayar oleh proyek, oleh KCIC. Tidak boleh ada keuangan negara. Dia harus dibayar itu. Bagaimana itu? Kalau dia tidak bisa membayar bunganya, tinggal tergantung bank apakah bisa menerima apa tidak. Saya belum bisa bayar bunga, saya tunda dulu sampai saya bisa bayar. Kalau bank China Development Bank bilang, oh tidak bisa, Anda harus bayar. Oke, saya tidak bisa. Bagaimana? Ya ambil alih aja itu WUS. Ya kan tinggal diambil alih. Satu. Bagaimana kalau tidak diambil alih? Nah kita lihat klausulnya. Kalau dia tidak bisa bayar, bagaimana jaminan dari kereta api atau yang lain-lainnya? Apakah ada tanah yang disita kecuali dari barang ini? Kalau itu ada, maka mereka melanggar bahwa kolateral hak negara itu dijaminkan. Misalnya itu melanggar. Kalau misalkan dia bilang, oke, kalau nggak begini, saya umpamakan aja lah. Bahwa oke, nanti saya bayar dengan tanah seluas begini, atau dengan apapun itu, proyek-proyek yang di tempat lain, ini melanggar. Ini tidak boleh. Maka ini harus dibayar dari situ. Jadi mau tidak mau, mereka harus menerima pembayaran bunga ini dari
sisa atau residual dari cash flow dari perusahaan. Kalau cash flow perusahaan bisa cuman nanti tahun depan mungkin jumlah penumpang sudah naik, ada tambah cash flow bertambah, yaitu misalkan tersisa 10 miliar buat bayar bunga. Oke, kita bayar 10 miliar. Terus ada berapa? Tahun depannya lagi menjadi 50 miliar. Kita bayar 50 miliar. Oke, tahun depannya lagi kita bayar lagi 60 miliar. Misalnya ada lagi cash flow. Pendapatan dari kereta cepat ini sudah membaik. Kita bayar lagi segitu. Tapi ada maksimumnya. Berapa maksimumnya? Saya mengusulkan sesuai dengan suku bunga yang ditawarkan Jepang. 0,1%. Artinya kalau dengan kurs 16.300, maka itu adalah 75 miliar. Itu maksimum, bukan 2 triliun gitu kan. Nah ini satu itu. Setelah itu baru dia bisa ini. Ini adalah solusi yang harus diambil oleh pemerintah, oleh siapapun itu, Menteri Keuangan atau dan antara. Yang kedua, dalam rangka restrukturisasi ini tidak bisa menghilangkan proses-proses yang diduga ada markup, ada korupsi dan sebagainya, dan ini harus diusut. Kenapa ini harus diusut? Seandainya ini ada benar dugaan masyarakat ada markup, maka markup ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab pemilik dari proyek ini. Yaitu misalkan si konsorsium Indonesia yang 60%. Kalau ini ada markup, siapa yang melakukan markup? Ya, apakah pejabat tinggi lalu uangnya masuk ke situ? Dan kalau ada markup, itu pasti ada kerjasama dengan pemilik proyek. Kalau ada kerjasama pemilik proyek, maka bahwa proyek ini sudah diskualifikasi. Jadi markup itu harus kita hapus dari utang. Itulah yang pentingnya bahwa di sini harus ada penyelidikan ini, harus ada pengusutan ini. Jadi markup itu adalah untuk menentukan berapa proyek ini sebenarnya, berapa utang kita sebenarnya. Ini yang harus kita tuntut, masyarakat harus menuntut supaya terjadi transparan. Oleh karena itu, saya juga menuntut bahwa pemerintah harus bisa membuka kontrak dari KCIC ini terhadap negara ini apa? Nah, yang tadi itu jaminannya kalau gagal bayar apa yang dijaminkan? Ini yang harus dibuka kepada masyarakat. Demikian, Om. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum nanti saya berharap Pak Marwan lebih luas antara kebijakan itu kemudian sampai kepada teknisnya ini. Saya minta ke Pak Narko dulu karena dari Pak Prof. Antoni tadi sudah sangat jelas sekali nih ya. Dan dari pembukaan yang kita inginkan, ini kan masyarakat sedang merasa berbahagia dibela oleh Menteri Purbaya ini, bahwa pokoknya tidak sudi membayar katakanlah B2B ya, bisnis ini membebankan rakyat. Dan Pak Antoni tadi sudah menyampaikan bahwa awalnya Indonesia itu kan mau dengan Jepang, tapi Jepang tegas minta keterlibatan pemerintah karena mungkin itulah yang dipilih Jokowi untuk dia mengambil pada China. Tapi kan ini kan ada fakta-fakta yang lain tentang kecurangan, korupsinya. Nah, saya atau masyarakat berharap sekali nih sikap dari Pak Narko bagaimana nih? Tahu-tahu Prabowo seolah-olah menampar menterinya sendiri yang dielulukan masyarakat tidak mau ngemplang uang masyarakat. Kok sekarang tahu-tahu hari ini kayaknya Pak Prabowo mengatakan tolong direstrukturisasi dengan baik untuk pembayaran utang itu. Silakan Pak Narko. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pirsawan yang saya hormati, saya muliakan. Saya kalau hitung-hitungan ekonomi awam. Tapi mendengarkan penjelasan dari Profesor Antoni tadi sudah terlihat bahwa dari awalnya proyek ini sudah kontroversial. Sudah penuh kontroversial. Dulu ini sebetulnya hampir dimenangkan oleh Jepang dengan budget yang lebih kecil, dengan bunga juga yang jauh lebih kecil. Tadi kalau saya dengar tadi, kalau dikerjakan oleh Jepang
bunga yang harus dibayar setiap tahun hanya sekitar 75 miliar. Tapi kalau dengan Cina ini sampai 2 triliun. Dari yang merubah ini udah gila ini. Kotor otaknya. Kotor otaknya. Nah, karena itu menurut saya usut dulu. Siapa yang menetapkan proyek ini? Usut. Dan buka perjanjian antara KAI dengan perusahaan kereta Cina. Karena dulu saya dengar ini bisnis to bisnis. Kemudian karena di jalan mungkin KAI keberatan, kemudian pemerintah turun tangan. Kalau udah pemerintah berarti APBN. Kalau sudah APBN berarti rakyat semua menanggung. Karena menurut saya kalau ini katanya mau direstrukturisasi, mau dievaluasi, dan kemudian dicari jalan yang kira-kira memungkinkan, usut dulu permasalahan kereta ini dan buka perjanjiannya dengan jelas. Sehingga tadi udah banyak sekali kok. Kalau kita baca di berita bahwa indeks pembangunan kayak KCIC ini 1/10 indeks pembangunan yang ada di Arab Saudi. Karena dengan anggaran yang sama, di kita cuma 150 km bisa dibangun, di Arab Saudi itu 1.500. Nah, ini untuk membuktikannya kan berarti harus diusut. Untuk membuktikan harus diusut. Baru ketahuan siapa yang memanipulasi, siapa bajingan pengkhianat rakyat ini yang ini. Baru kita bisa evaluasi dan kita ngambil solusi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian tadi yang dikatakan oleh Om Lim, Prabowo langsung akan melanjutkan ini. Saya pribadi dan saya yakin banyak juga yang peduli dengan proyek ini akan kecewa dan marah kepada pemerintah. Kecewa. Karena apa? Berarti Presiden Prabowo menutupi, membackup, atau melanjutkan ketidakberesan kereta cepat ini. Dan perlu kita ketahui, ini yang bayar rakyat nih. Yang bayar ini rakyat kalau sudah masuk ke APBN. Masuk ke APBN. Jadi kan itu saya pada kesempatan ini kepada pemerintah yang saya tuntut supaya Presiden Prabowo membuka perjanjian ini sejelas-jelasnya. Karena masih banyak samar-samar suara, ada perjanjian yang tertutup, yang ada jaminannya ini dan sebagainya. Banyak. Karena itu masih dugaan, perlu ada pengusutan. Kemudian tadi markup terbuka. Setelah itu baru kita cari solusinya yang terbaik agar tidak merugikan bangsa Indonesia ini. Merugikan dari sisi ekonomi, merugikan dari sisi kedaulatan dan kehormatan bangsa. Ini pengkhianat nih yang memutuskan dulu. Apalagi dulu sebelum dibangun Menteri Perhubungan yang lalu, Ignatius Jonan menolak, dipecat. Ada seorang pemerhati kebijakan yang namanya Agus Pambagio juga menolak. Bahkan yang namanya Pak Agus Pambagio itu mengatakan, ditanya siapa yang punya mau ini? Itu kemauan saya pribadi. Jokowi bilang begitu. Jokowi bertanggung jawab ini. Jokowi bertanggung jawab ini. Usut, adili. Jadi kalau menurut saya, karena apa? Bajingan-bajingan ini, para pengkhianat, para koruptor yang memarkup dan yang punya nafsu pribadi tanpa punya pertimbangan yang rasional dan jujur, dibiarkan, ini akan berlanjut sampai kiamat nanti. Buntutnya rakyat yang menderita. Buntutnya rakyat yang menderita. Usut dulu. Awalnya pun sudah bermasalah. Kemudian apa ini kereta cepat dari Jakarta ke Bandung dianggap proyek strategis nasional? Di mana strategisnya? Jalan dari Jakarta ke Bandung ini banyak sekali. Di samping kereta api yang lama juga sudah ada. Jalur darat yang lain sudah banyak. Enggak strategis ini. Ini hanya cuman gengsi saja. Gengsi. Jadi kalau saya di sini Om Lim mengatakan usut dulu
proyek ini dari mulai awal keputusan sampai yang ngambil, sidik dulu penggunaan anggaran yang digunakan. Yang kita sinyalir penuh rekayasa, penuh manipulasi, dan diduga ada markup sangat besar. Usut itu dulu. Setelah itu baru nanti mungkin Profesor Antoni itu akan memberikan solusi bagaimana menyelesaikannya. Karena kalau tidak, dampaknya ini berkepanjangan. Dampak dari para koruptor dan para bajingan dan pengambil kebijakan yang ngawur ini besar sekali kalau dibiarkan. Akan berlanjut. Itu dari saya, Om. Saya bilang usut dulu, bongkar masalah di dalamnya, baru ambil solusi ekonomi yang terbaik supaya nggak jadi beban rakyat ya, beban negara. Sekian. Baik, Pak Marwan, cukup lengkap dari kedua beliau. Saya harap Pak Marwan bisa mengambil satu konklusi ya, terutama masalah koreksi kebijakan. Tadi dikatakan Pak Narko sudah diingatkan oleh para pengamat-pengamat termasuk Pak Agus Pambagio dikatakan sudah banyak menolak, tetapi tetap saja dilakukan oleh Jokowi. Terakhir kemarin beberapa hari yang lalu dia mengatakan ini sebagai investasi sosial apalah itu. Ini pasti masyarakat seluruh Indonesia yang jangankan naik, melihat orang yang di Sumatera, orang yang di Sulawesi itu akan marah dibebankan hutang sebesar itu dan pakai uang rakyat, di mana rakyat sudah cukup senang mempunyai Menteri Keuangan Purbaya itu tidak sudi mengatakan dengan tegas. Tapi tahu-tahu menteri ini sekarang nampaknya dipermalukan di muka umum, atau bahkan saya tadi katakan ditampar oleh presidennya sendiri yang sudah silakan Pak Marwan, mungkin bisa menambahkan dengan menarik. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya perlu klarifikasi dulu ya. Jadi Purbaya itu dengan Prabowo bukan berbeda dalam hal bahwa Purbaya bilang tidak mau bayar utang, lalu Prabowo bilang mau gitu. Bukan. Isunya adalah bagi Menteri Keuangan, dia tidak mau pakai APBN untuk bayar utang itu. Dia usulkan supaya dibayar oleh Danantara gitu. Jadi, nah masalahnya sebetulnya bagi kita karena ini korupsi, mau pakai APBN, Danantara atau BUMN, misalnya kan ada suara dari salah satu direktur Danantara itu, Doni Askaria itu menyatakan bisa juga lewat BUMN, KAI. Jadi bagi kita ini semuanya negara. APBN kah, Danantara kah, atau KAI kah, ini semuanya uang negara. Kita tidak mau satu pun dari lembaga ini dipakai untuk membayar utang itu. Kenapa? Karena ini utang najis. Kalau utang najis itu secara hukum internasional itu adalah hutang yang memang tidak perlu dibayar oleh negara yang melanjutkan kekuasaan dari pemerintah sebelumnya. Kenapa? Karena ini banyak korupsinya, merugikan rakyat, ada KKN yang sangat kental. Dan saya sudah sempat menyebutkan ini kalau bicara korupsi, itu ada rujukan utamanya, ada kerugian negara, ada pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukumnya misalnya melanggar undang-undang kereta apian, melanggar undang-undang monopoli, melanggar undang-undang APBN, karena belakangan APBN juga dipakai. Jadi dari sisi hukum soal pelanggaran hukumnya sudah sangat jelas. Tapi yang lebih fatal adalah bicara kerugian negaranya. Minimal kita bisa lihat ini sudah terbuka di publik di lapangan. Apa itu? Pertama, biaya per kilometer. Ini 52 juta dolar per kilometer. Sementara rata-rata mungkin antara 17 ke 30 juta per kilometer dolar ya. Nah, anggaplah itu 20 atau 25. Ini 2 kali lipat minimal gitu. Satu, yang kedua tadi Pak Antoni sudah sebutkan. Ini kerugian keuangan negaranya sampai 4,5 miliar dolar. Jadi dengan dua bukti ini sebetulnya dari sisi kerugian keuangan negara sudah sangat jelas. Jadi pelanggaran hukum dari sisi undang-undang itu ada sekian banyak, tapi dari sisi kerugian negara dalam hal uang
itu juga sudah sangat jelas terbuka ke publik. Nah, jangan juga dengan sudah fakta seperti ini ya, Prabowo malah mempersilahkan menterinya itu untuk mencari solusi untuk membayar ini. Sementara dia bilang mau ngejar koruptor sampai ke Antartika gitu. Ya. Jadi artinya adalah ini jangan cuma omong-omong retorika. Yang bagi kita adalah ini dituntaskan dulu secara hukum. Kalau itu sudah tuntas silakan bayar. Tapi saya setuju dengan Pak Antoni tadi, kalaupun itu dibayar pakai bunga 0,2% yang merujuk ke Jepang, jangan pakai yang 2, berapa? 2%. 2% ke yang ditawarkan oleh Cina. Gitu. Jepang Itu satu. 0,1. Nah, ini yang harus kita minta tuntut kepada Pak Prabowo kalau memang benar jadi Presiden Indonesia. Yang jadi masalah ini adalah saya melihat ya, Pak Prabowo ini ada di bawah cengkraman siapa? Cengkraman Jokowi, Luhut, dan menteri-menteri lain yang memang ada kerjasama busuk dengan Cina yang akhirnya menghasilkan tadi yang namanya odious debt, utang najis. Utang najis itu coba lihat secara hukum internasional itu ada kriterianya dan ini masuk ke kriteria itu masuk gitu loh. Jadi kalau sudah utang najis, lalu Prabowo itu melanjutkan apa yang diwariskan oleh Jokowi, ya Prabowo sama saja dengan Jokowi gitu. Utang najis, ada di sana rekayasa dan kepentingan Amerika untuk misalnya menjalankan agenda obor, One Belt, One Road. Misalnya yang belakangan itu dirubah menjadi Belt and Road Initiative, BRI. Dirubah namanya, tapi sama saja. Ini di satu sisi yang namanya pemerintah Jokowi dan menteri-menterinya itu punya kepentingan berburu rente dan kekuasaan. Di sisi lain ada agenda geopolitiknya Cina menjalankan program BRI tadi. Ini bersatu. Mereka bersatu dan mereka sekarang bersatu juga untuk bagaimana Prabowo mau di bawah kendali dari dua ini, Jokowi dan Cina. Nah, kita tidak mau itu, rakyat kita ajak untuk melawan. Kenapa? Karena tadi ada fakta pelanggaran hukum, ada fakta di depan publik itu kerugian negara sampai puluhan triliun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada agenda obor atau BRI-nya Cina bersatu dengan kepentingan pemerintahan Jokowi yang sekedar mau dicengkram sama Cina, yang karena itu kita mau dulu apa ini perjanjian Anda ya dengan Xi Jinping itu, dengan Cina itu kita mau ini dibuka gitu. Jadi di samping tadi kita menuntut secara hukum ini diproses, yang kedua kita mau juga dibuka itu apa dulu perjanjiannya dengan antara Jokowi dengan Xi Jinping tentang ini, dan saya sangat yakin ini masuk dalam agenda dari BRI-nya Cina. Kita sudah masuk perangkap Cina yang kalau kita lihat misalnya Mahathir ya. Mahathir itu di 2018 sempat jadi PM Malaysia, itu membatalkan sekitar 20 miliar dolar proyek dengan Cina. Kenapa? Karena dia tahu ini ada agenda obor di situ, ada markup di situ, sampai PM sebelumnya itu dapat komisi sekitar 2,5 miliar dolar dari Cina. Dan itu dibatalkan oleh Mahathir dan itu berhasil. Nah, waktu itu juga kita sedang mengerjakan proyek WUS ini. Tapi apa yang disarankan oleh Mahathir itu kita tidak dengar. Apa yang ditunjukkan Mahathir itu tidak kita pedulikan. Kenapa? Karena saya yakin Jokowi itu sudah sangat dicengkram oleh Xi Jinping. Nah, sekarang Xi Jinping itu coba mencengkram juga Prabowo. Nah, prajurit Sabta Marga saya kira tidak pantas ya untuk menggadaikan negara. Jadi urusannya bukan cuma nanti ini bayar utang tiap tahun 2 triliun itu sebagai solusi ya, bunganya, lalu nanti ada restrukturisasi dari pokok hutang, lalu itu dianggap selesai. Tidak, bagi kita tidak seperti itu. Apalagi nanti yang Pak Mahfud sebutkan, ini nanti bisa saja kita membiarkan Cina buka pangkalan di Natuna misalnya, atau yang lain-lain. Dan itu saya yakin ada
menjadi agenda dari BRI-nya Cina. Karena itu sekaranglah waktunya kita menghentikan ini rencana busuk Cina ini, menangkap para koruptor. Salah satunya itu adalah Jokowi. Ya, Jokowi kan sangat nyata, sangat berkepentingan untuk menggolkan WUS, ya, sampai begitu banyak undang-undang yang dilanggar, ya, sambil juga sampai sekarang pun coba lewat Luhut, lewat menteri mana, lewat misalnya CEO dari Danantara dan sebagainya. Mereka Jokowi ini tangan-tangannya itu masih gentayangan di kabinetnya Prabowo. Prabowo mau apa? Kita mau Prabowo itu mendengar suara rakyat, ya. Kita siap ini, rakyat siap mendukung Prabowo. Lawan itu Cina, lawan itu yang namanya geng Jokowi, geng Solo. Untuk apa? Untuk kedaulatan kita. Jangan sampai rakyat itu nanti selama 60 tahun disuruh bayar setiap tahun bunga saja itu 2 triliun. Kita tidak mau itu. Nah, sebaliknya rakyat juga jangan diam saja. Nah, rakyat itu juga diwakili misalnya oleh DPR. DPR ini juga jangan diam saja gitu. Banyak partai di sana. Saya sudah pernah mengusulkan, ada tulisan saya sebarkan minggu lalu misalnya, segeralah bentuk hak angket WUS misalnya di DPR, Komisi 12 misalnya. Mulailah itu. Kalau tidak kita hanya jadi pecundang di bawah cengkeraman Cina, masuk dalam korban dari obor atau BRI-nya Cina. Apa kita mau? Nah, saya kira kita tidak mau itu. Ya, karena itulah kita bersuara sore ini. Ya, dan ini saya kira baru awal untuk kita terus bersuara. Saya akan ajak nanti mahasiswa juga terus bersuara. Kalau perlu di tiap kampus itu kita buat yang namanya mimbar bebas. Mimbar bebas untuk membangkitkan perlawanan rakyat kepada siapa? Kepada cengkeraman Jokowi, kepada kepentingan BRI-nya Cina, dan untuk mendukung Prabowo. Itu pun kalau Prabowo masih mau mendengar. Dan kalau memang dia benar murni itu adalah prajurit Sabta Marga. Kalau tidak, lupakan juga itu yang namanya Prabowo. Ya, kita tidak mau itu. Tapi kalau memang terpaksa, ya kan? Kita minta ya Prabowo juga sekalian aja mundur gitu. Begitu mungkin. Iya, terima kasih. Nanti sebelum gongnya Pak Narko, karena Pak Prof. Antoni mau ada acara, saya minta Pak Antoni memberikan satu paparan atau bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, dan juga penyelesaian yang adil supaya tidak masyarakat seolah-olah mau diapakan. Tadi Pak Marwan tadi terakhir mengatakan kalau memang Pak Prabowo memang nampak jelas-jelas tidak membela rakyat, kita dukung, tidak mau seperti itu, ya memang harus apa boleh buat itu. Silakan Pak. Iya. Ini begini, ini kan sudah jelas bahwa kalau kita bandingkan kereta Jepang dengan kereta China, kalau kita bandingkan total biaya secara keseluruhan termasuk bunga, maka posisi saat ini adalah proyek China ini $4,5 miliar kemahalan. Belum termasuk dugaan markup. Yang dugaan markupnya saya perkirakan sekitar $2 miliar. Nah, jadi ini harus diusut mengenai kenapa bisa menetapkan pemenang yang secara total biaya merugikan negara. Ini harus dihitungkan. Intensional. Ya. Nah, untuk itu kemudian baru kita lihat, setelah ini kita usut, baru kalau yang salah itu harus dihukum. Selama ini belum ada, maka proyek ini menurut saya adalah menggantung dan rakyat tidak mendukung tindakan apapun tanpa ada penegakan hukum ini. Nah, yang kedua adalah bahwa restrukturisasi, kalau memang penegakan hukumnya sudah dilakukan dan sudah ditindak, ya memang ini menjadi kewajiban dari negara. Tapi kita lihat, kalau ini ada konspirasi dengan pemilik proyek, maka kita harus minta pertanggungjawaban dari pemilik proyek. Misalnya, kalau seandainya proyek ini sebetulnya 4 miliar saja,
ya sisanya kita bilang ini harus kita hapus. Nah, itu. Jadi kita harus minta ke situ. Oleh karena itu, restrukturisasi tanpa ada pengusutan dan siapa yang terlibat di dalam merugikan keuangan negara ini, restrukturisasi ini tidak menyeluruh dan tidak akan selesai dan akan menyisakan permasalahan-permasalahan dan khususnya terhadap rakyat yang merasa itu dirugikan Dan harus ditolak. dan harus ditolak. Dan di sini melalui DPR, kalau melalui APBN, apakah ada mata anggaran ke situ dialokasikan? Itu harus ditolak. Karena apa? Karena prinsip awal tanpa APBN itu adalah prinsip sewaktu evaluasi proyek. Ya. Kalau ini sudah dilanggar, berarti ini dulu ada memang sengaja permainan proyek. Oke, Jepang dikalahkan karena minta jaminan, China tidak minta jaminan maka dimenangkan, tapi akhirnya dibayar juga dengan itu. Ini adalah permainan. Nah, ini tidak boleh. Saya rasa begitu. Ya. Oke, Siap, Pak. saya bersih dulu. Ya, Ya, betul. Hati-hati, Pak. Ya, kasih. siap. Hati-hati. Ya. Jangan keluar malam. Baik, Oke, Pak. Pak Narko, ini rakyat ini kan butuh panutan yang gamblang ya. Insya Allah saya melihat rakyat ini menunggu gong dari Pak Narko. Karena saya yakin Pak Prabowo juga sangat kenal sekali lah sama Pak Narko ini. Bahwa Pak Narko yang penting ini bersih gitu. Jadi tidak ada ancaman-ancaman yang ada mainstreamnya gitu ya. Jadi saya kira sebaiknya gimana untuk rakyat menolak apa yang diperintahkan oleh Prabowo untuk membayar, walaupun katanya restrukturisasi, tapi Pak Antoni tadi mengatakan yang namanya restrukturisasi itu setelah ada pembayaran awal kemudian dirasakan berat, ya baru ditinjau kembali. Ini belum apa-apa diminta direstrukturisasi, yang jelas itu tetap kembali kepada uang rakyat. Nah, penolakan agar rakyat tidak merasa terzolimi, merasa dijajah oleh Jokowi yang bekerja sama dengan China, yang jelas-jelas tadinya masyarakat nampak lebih leluasa ya, lega kalau apabila memang itu dengan Jepang, karena dengan Jepang itu pertama lebih kecil, yang kedua kalau dari teknologi dan segala macam itu kan jelas lebih jagonya Jepang itu. Tahu memilih kan ini, dan kecurigaan terhadap korupsinya itu tadi sudah dipaparkan Pak Marwan juga itu. Jadi apa mestinya yang harus dilakukan rakyat, bisa menyampaikan kepada presiden kalau presidennya tetap melakukan pembelaan yang nampaknya ada ketakutan kepada Jokowi yang kemarin itu baru mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial misalnya, itu kan mengada-ada itu. Bagaimana Pak? Makasih Om Lim. Tadi kita udah mendapat penjelasan cukup dalam lah dari Profesor Antoni kan. Bahwa proyek ini dari awal sudah penuh masalah. Dan yang ngambil keputusan saya katakan ini orang memang kotor hatinya. Tolol tidak. Di situ banyak orang-orang pintar kok, bukan hanya Jokowi. Mungkin Jokowinya tolol, tapi pembantunya banyak. Oh di situ, ya ada dia nggak menteri tolol, Pak. Licik dia, Pak. licik dan busuk gitu. Nah, gitu. Saya yakin dan rakyat juga banyak bersuara bahwa proyek KCIC ini penuh masalah, penuh manipulasi dan dugaan markupnya cukup besar. Nah, karena itu tadi sudah disampaikan semua Pak Antoni, Pak Marwan, usut dulu permasalahan yang ada di dalam, dari mulai rencana penetapan proyek ini, kemudian apa yang dilanggar dari rencana itu, apa yang dilanggar itu, kemudian baru dihitung mana yang harus dibayar, mana yang tidak dibayar. Nah, itu baru beres dan dibuka. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Marwan dari omongan Profesor Mahfud, ada sepertinya perjanjian tertutup. Kalau nanti ini nggak berjalan seperti rencana semula, Cina mau membangun pangkalan di Natuna. Di Natuna. Kan Ada suara seperti itu. Pengkhianatan itu seenak perutnya saja. Ya, kan itu. Nah, itulah kondisi yang saya katakan, usut dulu dari mulai awal dengan penyidikan yang tegas dan ambil tindakan hukum. Kalau ada yang perlu dihukum mati, hukum mati. Pengkhianatan kepada negara, di semua negara di dunia ini pengkhianatan itu hukuman mati. Tapi kalau enggak, menjadi-jadi nih.
Nah, tapi kemudian begini, saya kemarin baru ngomong, saya masih pesimis kalau pemerintahan Prabowo ini mampu memperbaiki dengan benar negara Republik Indonesia tercinta ini yang sudah dirusak oleh Jokowi sama 10 tahun. Kalau kembali lagi saya mensitir kalimatnya Jenderal Gatot. Jenderal Gatot itu pernah mengatakan dalam satu ceramah, kerusakan yang dibikin Jokowi dalam memerintah selama 10 tahun ini, mungkin 100 tahun kita baru bisa memperbaikinya. Begitu parahnya kan? Nah kalau sekarang si perusak itu dibiarkan, malah didukung. Yang mendukung itu pengkhianat juga. Nah indikasi Prabowo kayaknya mengamankan Jokowi udah terlihat dari mulai dia mengangkat menteri kok. Banyak menteri-menteri Jokowi yang notabene itu adalah pembantunya Jokowi ngerusak bangsa ini. Yang dibilang sama Jenderal Gatot tadi. Ya kalau saya sebut di situ ada Bahlil, ada Erlangga, ada Luhut, ada Julhas, siapa lagi macam. Itu kok masih dipakai sama Prabowo. Jadi saya jadi pesimis, rakyat pun jadi pesimis bahwa Prabowo ini akan membongkar kebobrokan ini. Proyek khusus yang penuh masalah ini. Lah, pembantunya Prabowo masih menggunakan pembantunya si Jokowi yang dulu sama-sama dengan Jokowi ngerusak negara kita tercinta ini kok. Apa udah? Nah, karena itulah kalau saya katakan sampai hari ini masih minim sekali harapan kalau Prabowo itu mau mengusut. Padahal suara rakyat sudah menggaung di mana-mana. Adili Jokowi, makjulkan Gibran. Dua manusia ini perusak Indonesia dan melanggar hukum. Ya? Tapi kalau Prabowo masih maki orang-orang yang notabene orangnya Jokowi ini, apa mungkin berani? Nah karena itu pada kesempatan ini saya sebetulnya ngulang apa yang dikatakan Pak Marwan. Pada rakyat, kalau cinta pada negeri ini, mari kita bersuara mengingatkan Prabowo. Kalau memang masih bisa diingatkan. Kalau tidak ya kita suruh turun. Kita suruh turun, kita cari ganti orang yang kompeten, jujur, amanah, adil. Kalau enggak, jangan. Sekarang ini kan cenderung apa yang menjadi predikatnya presiden ini, Prabowo? Kebanyakan retorika atau ada yang mengatakan omong-omong doang. Iya. Karena sudah 1 tahun masa nggak berani ngambil tindakan tegas. Iya. Masa belum tahu kerusakannya ditinggalkan oleh Jokowi, yang dibuat oleh Jokowi. Jadi karena itu sekali lagi kalau saya katakan rakyat jangan diem aja. Nanti kalau menderita kita sama-sama. Yeah. Kalau senang sih yang berkuasa saja. Yeah. Jangan diam saja. Bersuara tentang ini bahwa tinggalannya Jokowi itu udah parah banget. Kalau nggak diperbaiki dengan cepat oleh pemerintahan Prabowo ini, itu bisa menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada generasi kita berikutnya. Yeah. Udah cukup lama, udah 1 tahun kok. Masa belum tahu siapa perusak bangsa ini? Belum ada tindakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Kalau Prabowo dalam mengambil tindakan ini, menghabisin para pengkhianat negara ini, pasti akan berlawanan dengan mereka. Rakyat siap di belakangnya kok. Itu. Saya pun siap. Yeah. Rakyat itu siap mati di depan Prabowo untuk menghadapi para pengkhianat yang sudah merusak negara ini. Tapi kenapa Prabowo masih ragu-ragu? Ya kalau memang masih ragu-ragu, saya ngajak aja rakyat untuk ya sekalian kita yang turun tangan nyuruh neriain Prabowo supaya turun, ganti cari yang lain. Banyak rakyat Indonesia ada 300-an juta lebih kok, masa gak ada yang ya hampir 300 juta, masa gak ada yang baik ngomongin bangsa ini. Nah itulah yang saya sampaikan kepada Om Lim. Terima kasih. Ya, saya kira sangat gamblang sekali ya. Rakyat mungkin cukup agak gembira juga bahwa tidak semudah itu Prabowo kemudian menginstruksikan ini pokoknya bayar dengan restrukturisasi dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Ada Mas Ismet
pengamat dari kebijakan publik ya, mungkin hanya cukup kebagian ikut ikut Aktivis sosial. oh, aktivis sosial ya, ikut closingnya aja. Mungkin sebelum nanti ikut nambahin closing, Pak Marwan, ini ketegasan dari Pak Narko tadi jelas sama dengan demo-demo di Solo yang kita hadiri kemarin, bahwa intinya persoalan itu akan terselesaikan secara sangat masif. Yang pertama adalah tangkap dan adili Jokowi dulu. Ya, apalagi masalah kereta ini juga berkaitan langsung dengan dia. Tanpa Ini dia, salah satu bagian kecil aja masalah yang dibikin Jokowi. tanpa dia kemungkinan akan mudah, karena sekarang ini masih ngoceh terus bahwa ini adalah alasannya tadi saya katakan investasi sosial dan sebagainya. Mungkin jangan-jangan ada deal-deal atau omongan dengan Pak Presiden, kemudian Presiden langsung mengeluarkan konklusi itu. Silakan Pak Marwan. Ya, jadi mungkin saya berangkat dari kata kunci motif ya. Motif bagi Cina Jinping adalah menjalankan program obor atau BRI di seluruh dunia. Kalau tidak salah itu sampai ke 150 negara. Tujuannya apa? Untuk kepentingan geopolitik, dominasi. Memang ngakunya ini untuk meningkatkan jaringan Cina. Lalu disebutkan juga untuk kepentingan perdagangan, investasi. Maka banyak pembangunan infrastruktur, terutama energi dan transportasi. Itu dibungkus dengan itu, tapi di balik itu sebenarnya Cina ini punya agenda geopolitik. Nah, geopolitik yang apa? Yang busuk untuk bagaimana mendominasi dunia, tapi juga sekaligus mengendalikan negara-negara yang dilewati oleh program obor ini, termasuk Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia, motifnya adalah misalnya mempertahankan kekuasaan dan berburu rente. Jadi, motif Cina dengan program obornya bersatulah dengan motif rezim Jokowi untuk terus berkuasa, mengejar rente, tapi sekaligus mengorbankan kedaulatan negara. Maka dia tutup mata terhadap pelanggaran hukum. Tadi saya sudah sebutkan, termasuk melanggar undang-undang APBN misalnya. Lalu di situ juga si penguasa yang di dalam negeri ini tidak peduli dengan misalnya kerugian negara yang tadi sudah disebutkan. Selisih harga dengan Jepang itu 4,5 miliar, markupnya 2 miliar. Berarti berapa? 6, sekian miliar. Itulah kerugian negara, itulah fakta di lapangan, itulah yang nanti menjadi beban publik. Akibat apa? Motif dari Cina dan motif dari rezim Jokowi, SOP. Nah, sekarang kalau sudah begitu nyata fakta yang terbuka kepada publik, kita tinggal minta Pak Prabowo. Jangan bilang silakan menteri-menteri untuk bagaimana membereskan utang Cina ini. Kalau utang ini didasari oleh motif yang jahat, lalu ini masuk kategori utang najis, odious debt. Ini sudah banyak contoh di dunia itu, negara pemerintahan penerus tidak akan pernah mau membayar utang najis. Sudah dicontohkan misalnya Perancis yang tadinya ada negara di Afrika dijajah oleh Itali. Karena Itali waktu itu berkuasa di negara itu, membuat utang-utang yang sebetulnya masuk kategori utang najis, maka Prancis tidak mau bayar. Dan ada banyak di contoh lain. Nah, sebaliknya kita juga membaca misalnya korban dari program obor atau BRI-nya Cina itu sekarang sudah banyak yang jadi korban. Apa itu? Misalnya di Sri Lanka, di Pakistan, di Uganda, saya kira sudah Zimbabwe, mungkin ada 10 negara. Bahkan Italia sendiri mengeluh masuk program obor. Gara-gara apa? Perangkap tadi geopolitik Cina. Nah, ini sekarang sedang kita alami. Ya, saya bilang ngapain juga Prabowo misalnya tahun depan itu menghabiskan hampir 250 triliun untuk program alutsista pertahanan negara. Kalau dia biarkan Cina menggerogoti kedaulatan kita lewat ini, program obor ini, untuk apa?
Kalau sampai dibiarkan ini program pembayaran hutang dan proyek WUS ini dibiarkan lolos tanpa ada proses hukum. Jadi karena itu kembali saya menghimbau kita, terutama ya Pak Prabowo, tunjukkanlah Anda memang murni adalah prajurit Sabta Marga. Yang kedua, tunjukkanlah Anda tidak retorika, omong-omong saja, mau memberantas korupsi, tapi korupsi yang nyata di depan mata seperti WUS ini Anda biarkan lolos, dan Anda biarkan dibereskan oleh menteri-menteri warisan Jokowi, menteri-menteri yang menjadi antek Cina. Lah, yang ketiga, saya menuntut DPR sebagai wakil rakyat, ya. Ini rakyat akan menanggung hutang sampai 2 triliun setiap tahun selama 60 tahun. Anda biarkan itu sementara, ini adalah masuk kategori utang najis. Ya, yang keempat, saya minta supaya rakyat Indonesia itu jangan mau jadi pecundang. Ya, Anda melihat Anda dizolimi, tapi Anda diam. Yang kelima, saya mau orang-orang terdidik, mulai dari yang ada di kampus-kampus. Ya, ada yang namanya kampus Merdeka, ada kampus Perjuangan, ada kampus tuh UGM tempat yang sekarang itu mensahkan ijazah palsunya Jokowi. Mari bertobat, ya orang-orang di kampus ini untuk bersuara. Yang terakhir itu saya ajak mahasiswa juga. Mahasiswa ini adalah penerus, pewaris dari pemerintahan yang ada sekarang. Masa Anda mau diwarisi oleh kejahatan? Membayar hutang seperti yang dilakukan tadi oleh rezim Jokowi dan program obornya Cina. Saya kira mahasiswa tidak seperti itu. Jadi karena itu mari kita semua bangkit melawan. Kita mulai dengan Prabowo, kita tunggu, kita kasih waktu, jangan justru membiarkan menteri-menteri Jokowi itu membereskan hutang ini, padahal ini artinya sekaligus juga menutupi korupsi. Menutupi korupsi. Kalau dibiarkan itu dibereskan, selesai, kalau tidak ada proses hukum. Jadi karena itu kita mulai dari Prabowo. Anda mau apa sebetulnya? Kalau memang mau ke pro rakyat, kedaulatan, tunjukkanlah Anda memang benar-benar Presiden Republik Indonesia dan prajurit Sabta Marga. Kalau tidak, sebelum diturunkan oleh rakyat, mundurlah secara baik-baik. Ya, karena saya kira saya bersuara ini berangkat dari fakta di lapangan dan dari panggilan hati nurani, ya, bukan anti atau tidak suka dengan Pak Prabowo, ya. Tapi kalau Anda seperti itu, memang Anda tidak pantas untuk melanjutkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu sesopan-sopannya yang sudah akan disampaikan pada suatu kesalahan besar. Dari Pak Narko juga sudah mengatakan, Pak Prabowo itu apa nggak yakin dia didukung oleh rakyat seluruh Indonesia untuk menegakkan seperti ini, apa yang ditakuti gitu. Jadi saya berharap Pak Ismet memberikan closing, ya, sikap rakyat ini terhadap terakhir keputusan Prabowo itu boleh melakukan restrukturisasi untuk pembayaran hutang WUS itu, padahal sudah ditegaskan oleh menterinya sendiri tidak akan rakyat harus membayar hutang yang itu ada bisnis yang apalagi terkandung di dalamnya korupsi dan lain sebagainya. Silakan Pak Ismet. Ya, menurut saya sekarang rakyat menuntut integritas seorang presiden Prabowo sebagai penguasa sah di negeri ini, ya, yang gembar-gembor ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Nah, saat inilah Prabowo harus membuktikan integritasnya sebagai seorang presiden. Jika tidak, maka bisa jadi rakyat seluruhnya menjadi kecewa dan mempersilahkan Prabowo untuk gentleman, ya, mengundurkan diri atau apalah yang dia akan dimundurkan ya. Jadi Prabowo jangan sampai dengan koar-koarnya, dengan gembar-gembornya yang begitu memukau, ya, dalam retorika orasinya itu hanya sebagai omon-omon dan memancing kemarahan rakyat yang sebenarnya jika dia konsisten dan punya integritas, rakyat akan berada di belakang sebagaimana Pak Narko tadi sudah bilang. Sampai Pak Narko siap sebagai seorang jenderal untuk berada di belakang jika Prabowo benar-benar menegakkan hukum dan memberantas korupsi sampai ke antar
dirinya gitu, nggak usah ke Antartika lah gitu. Ya. Dan Jokowi adalah sumber dari sumber masalah di Indonesia ini. Ini kasus SUS sebelum terbongkar dia berdua dengan Luhut ngomong kan bahwa dialah yang punya idenya, dia yang inisiatornya. Luhut bilang ini barang busuk, padahal dia dari awal katanya negosiasi dengan Cina. Gimana ini kan retorika bohong semua gitu. Dan ini bohong. iya, ini dua orang ini memang harus segera Prabowo katakan bukan intervensi kepada KPK, tapi Prabowo perintahkan ya bahwa KPK harus tegak lurus ya untuk menegakkan hukum dengan benar. Kalau tidak ya KPK-nya juga bisa digeruduk sama masyarakat. Bahwa ini semua dagelan semua nih institusi negara. Negara ini sudah diobok-obok dan dijual beli kedaulatannya dengan kasus extraordinary crime ini kan, kejahatan korupsi yang luar biasa. Dan ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan istilah state corporate crime. Ya, konspirasi antara pejabat publik dan pengusaha. Kapitalis Dan penjahat. dan ini untuk merampok negara ini. Namanya- Demikian. Baik, saudara sebangsa dan setanah air, saya kira semoga sore hari ini rakyat sudah merespon dengan cepat supaya kesalahan Pak Prabowo tidak semakin melenceng jauh. Ya. Sudah ada kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia dengan Sudah setahun berkuasa kok. Iya, dengan dikomandoi oleh Menteri Purbaya, tahu-tahu beliau sendiri meminta untuk tetap membayar ini. Inilah sikap rakyat yang saya kira harus kita sebagai langkah supaya kita tidak mau selalu didolimi rakyat ini ya, selalu dijadikan apa itu diperas-peras ya. Dan marilah ya, kita mencoba membantu dari evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo, jangan sampai melakukan langkah-langkah kekeliruan, sebab apabila tidak ini sangat gawat sekali ya. Masyarakat sekarang sudah boleh dikatakan sudah sampai ke air itu sudah sampai ke ubun-ubun, tinggal kelap sekali ini melalui mata sudah nanti mata gelap ya. Insya Allah kita masih bisa menyelamatkan negeri ini, dan inilah satu-satunya untuk mencoba awal memperbaiki tuntutan rakyat adalah tangkap dan adili Jokowi yang sudah terang-terangan korupsi dan merugikan rakyat Indonesia. Sekian, salam.